Indonesia, bersatu dalam nilai, berbagi dalam aksi. Indonesia kuat bersama. 98,8 di FM Solo, part of Kompas Gramedia Radio Network. Selamat siang sahabat Ria, apa kabar kalian semua di ruang dengar Anda? Hari ini seperti yang saya sampaikan tadi pagi, kalau kita ada kedatangan tamu spesial, suatu badan atau lembaga yang mungkin banyak belum kenal, tapi mempunyai peran penting dalam urusan hukum. Nah, lembaga ini adalah Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan HAM. Di studio telah hadir narasumber saya. Ada, saya enaknya manggilnya Bapak apa Mas ini ya? Mas aja ya, Mas, biar kelihatan santai dan ya, Mas Agung Syuhada, Sarjana Hukum, Kurator Keperdataan Ahli Pertama, ya. Selamat siang, selamat datang di Solo, Mas. Selamat siang, Mas. Selamat datang. Gimana kabarnya? Solo sehat ya? Oh ya, agak macet kan. Oh, agak macet ya. Kalau yang kedua adalah Mas Arif Sarifuddin, Sarjana Hukum. Selamat siang, selamat datang di Kota Solo, Mas. Siang, Mas Krisna. Ya, Mas Arif, tadi kita off air sempat ngobrol-ngobrol. Solo gimana, Mas? Semarang gimana, Mas? Wah, ini memang Kota Solo spesial. Hari ini juga cukup spesial sahabat Ria, karena kehadiran tamu yang akan memberikan informasi dan memberikan masukan kepada sahabat Ria. Ya, siang hari ini mungkin kita berkenalan terlebih dahulu apa itu BHP dari Kemenkumham dan seperti apa tugas pokoknya dan di mana aja ada dan apa yang bisa berikan informasi untuk masyarakat. Begitu. Siapa dulu nih, Mas Arif atau Mas Agung? Oke, siap, Mas. Oke, selamat siang. Sahabat Ria. Oke. Sahabat Ria. Ya, sahabat Ria. Kami dari Balai Harta Peninggalan, mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengenal ya, apa sih BHP itu gitu kan. Jadi BHP ini kan merupakan suatu unit pelaksana teknis atau instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Tepatnya di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum. BHP ini lembaga yang dibentuk dari zaman Belanda waktu itu. Sejarahnya adalah waktu dulu saat Belanda menjajah Indonesia itu kan banyak menghasilkan beberapa kekayaan yang kemudian ditinggalkan oleh pemiliknya dan kemudian dibentuk lembaga. Yang waktu itu disebut sebagai West End Boedelkamer atau Westkamer. Wah, itu bahasa Belanda itu. Bahasa Belanda ya. Oke. Iya. BHP ini lahir di tanggal 1 Oktober 1624. Waduh. Jadi usianya sudah tua sekali. Nanti kita hitung, Mas, bersama. Ya, oke. Terus tadi tugas-tugasnya belum ya, Mas? Ya. Tugas-tugasnya seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, jadi untuk masa kini kemudian BHP ini sudah berkembang begitu banyak lah ya. Kita diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021 tentang organisasi dan tata laksana Balai Harta Peninggalan. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa BHP ini mempunyai tugas yaitu untuk mengurus dan mewakili kepentingan subjek hukum yang menurut hukum tidak mampu untuk menjalankan kepentingannya sendiri, kemudian kita melakukan penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan. Ada 8 fungsi atau tugas Balai Harta Peninggalan yang diantaranya yaitu 1 adalah pelayanan pewalian, kemudian ada pengampuan, ada pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir, yang keempat ada pengurusan harta yang tidak terurus atau tidak ada kuasanya. Kita juga melakukan pelayanan pembuatan surat keterangan hak waris atau SKHW, ada pendaftaran wasiat dan pembukaan wasiat rahasia, kemudian ada juga kita sebagai kurator kepailitan, dan yang terakhir adalah penata usahaan uang pihak ketiga. Iya. Wah, lebih seperti itu ya, Mas, ya? Banyak ya ternyata yaitu BHP di bawah Kementerian Hukum dan HAM dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. AHU itu ya, Mas ya? Betul. Oke. Ya.
sahabat Ria perlu diketahui bersama karena memang hari ini dan besok, nah ini BHP meluangkan waktu untuk memberikan informasi buat sahabat Ria di Solo, dan hari ini kita akan membahas salah satu tugas dari BHP yang perwalian ya Mas ya. Ya. Jadi peran harta peninggalan ini terkait perwalian ya Mas ya, keperdataan masyarakat ya, buat masyarakat ya Mas ya. Ya. Temanya hari ini ya. Yes. Betul. Oh ya. Mas, yang melatar belakangi apa sih Mas perwalian terhadap permasalahan keperdataan masyarakat itu seperti apa Mas latar belakangnya? Dasar hukumnya apa, latar belakangnya seperti apa? Oke, jadi tadi ya kita hari ini spesifik membahas tentang salah satu tugas PHP dalam bidang perwalian. Perwalian ya Mas Iya, ya. jadi perwalian ini diatur di beberapa ketentuan perundang-undangan ya. Kalau BHP sendiri khususnya diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi perwalian itu kan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, khususnya dalam kepentingan untuk melindungi harta kekayaan milik si anak. Perwalian ini diatur di undang-undang, ada juga undang-undang perlindungan anak, kemudian undang-undang perkawinan, ada di kompilasi hukum Islam, ada di peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 juga gitu. Jadi ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang perwalian. Nah, BHP hadir sebagai wali pengawas. Wali pengawas. Iya. Oke Mas, sebelum kita panjang ke pembahasan nanti bagaimana teknisnya seperti apa, sebenarnya yang dimaksud perwalian itu seperti apa Mas? Ya, jadi yang dimaksud perwalian itu seperti apa? Ya, saya dapat menjelaskan perwalian itu sendiri adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di dalam penguasaan orang tua, lalu serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang perdata ya. Ya, oke. Jadi ini khusus untuk anak perwalian anak. Ya. Terus nanti kita sesi pertama ini kita bahas khusus perwalian dulu. Yang menyebabkan terjadi perwalian tuh ada apa aja, seperti apa, itu bisa dijelaskan Mas Agung atau Mas Arif? Bisa. Iya, monggo Mas Agung. Memang terjadi perwalian ini dikarenakan biasanya putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan. Baik terhadap suami istri, anak maupun harta kekayaannya, terutama terhadap anak yang masih di bawah umur, seperti itu Mas. Anak yang di bawah umur ya, yang korban perceraian ataupun orang tuanya meninggal dunia salah satu atau dua-duanya pun itu BHP hadir ya, hadir ya. Itu dari perwalian itu apakah anak-anak itu datang ke BHP atau BHP yang memang harus turun langsung ke ini, apa gimana Mas itu teknisnya? Biasanya kami menerima salinan penetapan Mas dari salinan penetapan pengadilan ataupun walinya sendiri yang sudah mempunyai penetapan datang ke kantor kami untuk meminta di sumpah wali seperti itu. Jadi saya tambahkan ya Mas ya. Boleh Mas Arif. Jadi perwalian ini itu didahului dengan adanya penetapan dari pengadilan. Penetapan dari pengadilan ya. Untuk menetapkan seseorang sebagai namanya adalah wali. Wali banyak ya Mas. Ada wali hakim, wali ben, bukan dong. Wali murid. Nah, kalau ini adalah wali dalam perwalian anak. Perwalian anak yang mengalami tadi ya Mas ya. Menyebabkan terjadinya perwalian itu termasuk orang tua bercerai, terus salah satu meninggal dunia. Iya, dan kemudian ada kepentingan bahwa ada nih harta kekayaan yang ditinggalkan yang memang ini adalah haknya si anak. Nah, mereka akan mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali. Nantinya wali ini bertindak untuk mewakili kepentingannya si anak tersebut tadi. Karena anaknya kan masih belum dewasa. Belum cukup umur ya Mas ya. Kalau dalam undang-undang itu di bawah 18 tahun umurnya. Di bawah 18 tahun. Tapi ada juga beberapa yang 21 tahun dianggapnya belum dewasa.
ataupun yang sudah menikah Mas, dianggap sudah dewasa ya. Oh, udah dewasa, Iya, udah menikah juga ya. Oh, dianggap sudah dewasa. iya. Ya, menarik ya sahabat Ria. Yang mungkin dinamika sekarang ya, mohon maaf, ada kasus perceraian, terus ada ini kan, mungkin si anak secara psikologis, secara ini kan ini mungkin pemerintah hadir ya Mas, melalui BHP ini sebagai perwalian gitu ya. Mas, kita sudah bahas awal, sudah perkenalan, dan nanti biar kita spill lagi syarat-syaratnya seperti apa. Nanti kita di sesi kedua kita bahas terkait bagaimana harus mengajukannya, syaratnya apa, seperti itu ya. Ya, sahabat Ria, siapa yang mau berinteraksi atau berinteraktif melalui line WhatsApp kami di 081329 atau sahabat Ria bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.sonora.co.id, pilih kota Solo. Yang sedang dalam perjalanan atau dalam di luar kota, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming. Kami tunggu WhatsApp sahabat Ria untuk terkait peran BHP dalam perwalian bagi anak ya Mas ya. Oke. Stay tune terus 98,8, kita kembali ke komersial break. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena
Komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda. Spesial Talkshow masih bersama saya Krisna Nugroho dan ada rekan-rekan dari BHP, Balai Harta Peninggalan, Mas Arif dan Mas Agung. Ya, tadi di off air kita ngobrol tapi terlalu singkat ya Mas ya tadi. Tapi kita bahas untuk berikan informasi ke masyarakat bagaimana peran Balai Harta Peninggalan untuk melindungi hak keperdataan masyarakat khususnya dalam hal perwalian. Ya, Mas, tadi kita sudah bahas terkait kenapa perwalian itu muncul, terus karena yang dimaksud perwalian udah diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian tadi saya baru ngobrol di off air karena putusan pengadilan. Nah, setelah diputuskan oleh pengadilan, terus syarat-syaratnya seperti apa, Mas? Itu bagian dari pengadilan, syaratnya itu bagian dari pengadilan apa syarat memang khusus menjadi pengawasan dari BHP itu, Mas? Oke, jadi untuk menjadi wali tadi kan harus mengajukan permohonan penetapan ya. Ya. Nah, itu untuk mengajukan permohonannya ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Pengadilan. Oke. Nah, selanjutnya ketika tadi sudah ditetapkan sebagai wali dan akan selanjutnya ke BHP untuk kita baca adalah disumpah, Mas. Jadi wali setelah mendapatkan penetapannya itu wajib disumpah di Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan. Nah, untuk syaratnya di BHP untuk layanan penyumpahan wali mungkin bisa Mas Agung jelasin. Apa aja, Mas? Kalau untuk syarat wali di kami itu tentunya harus membawa ini, Mas, surat permohonan ataupun membawa putusan penetapan pengadilan, lalu fotokopi akta kematian salah satu orang tua si anak ya, Mas ya. Lalu akta kelahiran anak, lalu surat nikah, lalu fotokopi KTP si wali, lalu apabila ada surat keterangan wasiat boleh dilampirkan, surat kuasa bila diwakilkan. Mungkin itu aja sih, Mas. Lalu dokumen lainnya jika diperlukan mungkin. Iya. Itu nanti setelah komplit, lengkap baru terus baru disumpah tadi ya, Mas ya. Tadi. Nah, setelah disumpah itu perwaliannya ada tipe-tipenya nggak sih, Mas? Jadi kayak misalnya tugasnya berdasarkan tugas dan kewenangannya gimana, Mas? Ada kayak tipe-tipenya apa istilahnya, Mas? Jadi jenisnya. Kalau jenisnya sih nggak ada ya. Nggak ada. Kalau berdasarkan tugas wali pengawasnya ini sama aja gitu. Semua wali perlakuannya sama gitu. Jadi yang dilaksanakan di Balai Harta Peninggalan atau oleh Balai Harta Peninggalan ya tadi kita melakukan penyumpahan terhadap wali gitu kan. Kemudian kita melakukan menginventarisir apa saja sih harta peninggalan dari orang tua si anak. Dari orang tua yang ini miliknya si anak gitu. Tujuannya buat mengetahui si anak ini punya hak apa saja nih, punya harta peninggalan apa saja yang memang itu haknya dia. Kemudian kita akan memberikan izin juga kalau si orang atau wali ini tadi akan melakukan peralihan hak atau memindahkan, menjual atau mengalihkan hak hartanya si anak tersebut. Iya. Jadi si wali berarti kayak termonitor ya, Mas, dimonitor oleh BHP ya. Akan kita tanyakan kenapa sih mau dijual, untuk apa gitu kan. Tujuannya memastikan aja investigasi bahwa dulu ini apa gitu. Kemudian kita nanti akan secara periodik ya akan melakukan evaluasi monitoring juga terhadap walinya, bahwa memastikan bahwa si anak ini memang secara hukumnya diasuh oleh wali secara baik lah. Harta peninggalannya juga digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan si anak. Mas, tadi
Itu tadi kewenangan dan tugasnya BHP ya tadi ya. Itu ada sebagai wali pengawas, terus ada lagi nggak sih Mas? Selain itu tugas dan wewenangnya ada sebagai wali sementara atau gimana? Wali sementara ada juga. Ada juga ya. Itu gimana Mas? Wali sementara itu kalau di saya dari ini googling dari beberapa ini sebagai wali sementara karena jabatan, maksudnya seperti apa Mas? Ya, jadi dalam hal belum ditetapkan atau tidak adanya wali, nah PHP ini bisa atau dapat ditunjuk sebagai wali sementara. Itu atas nama BHP ya, bukan atas nama pribadi ya Mas ya? Betul, atas nama lembaganya. Atas nama lembaganya ya. Mas tadi secara skematik aja dulu. Tadi saya kan tadi dijelaskan Mas Agung syarat-syaratnya ini, terus urut-urutannya seperti apa sih Mas? Ini kan kebetulan warga Solo harus ke Semarang toh ya. Kalau ngurus-ngurus terkait perwalian harus ke Semarang. Coba buat sahabat Ria yang di Solo bisa diberi gambaran urut-urutannya setelah dapat ini kemana, terus ngurus apa gitu, ada nggak sih Mas skemanya? Ada sih Mas. Setelah mendapat penetapan, mungkin langsung melengkapi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Dan kalau untuk syarat-syaratnya tidak perlu. Kalau misal merasa kejauhan bisa kirim via pos. Ya, jadi biar tidak bolak-balik. Ya betul. Ya, ataupun kalau memang dia mau langsung segera sumpah juga bisa langsung ke kantor aja. Proses. Jadi udah bawa berkas kalian disumpah gitu. Ya bisa juga. Bisa. Bisa. Asal komplit ya, lengkap, sesuai lengkap ya. Sesuai, ya. Langsung. Belum bisa daftar online ya? Belum ada ya Mas? Iya, untuk online kita belum ya. Karena memang butuh verifikasi, tetap harus hadir gitu ya. Betul. Oke ya Mas. Kendalanya apa sih Mas kadang-kadang yang menjadi sebelum disumpah, sebelum di apa itu ada misalnya berkasnya nggak lengkap, ada nggak sih Mas seperti itu Mas? Ada ya, beberapa kali mungkin ada yang nggak tahu hanya mengirimkan salinan penetapannya aja gitu. Jadi mungkin belum tahu ya gitu kan apa aja sih yang dirampilin gitu kan. Karena harus melampirkan juga tadi identitas, kemudian fotokopi bukti harta kekayaan milik si anak ini apa aja gitu. Oke. Mas itu waktu disumpah saya penasaran si anak ikut nggak sih itu Mas? Waktu disumpah itu jadi anak itu kan bisa tahu kan gitu bahwa ini walinya gitu. Itu lebih afdolnya ikut sih Mas. Karena kita kan juga bisa melihat kondisi si anak anak ya. Apakah anak ini memang sehat dan diperhatikan oleh si walinya, calon wali ya. Kan belum resmi itu baru disumpah. Memang kita harus melihat kondisi si anak sih Mas. Cuma tidak wajib sih. Tidak wajib. Nggak wajib ya. Nggak takutnya kalau yang sudah besar nanti ada penolakan atau gimana, nggak mau gitu kan. Bahaya juga gitu kan Mas, udah mau disumpah. Iya, prinsipnya kan yang disumpah adalah walinya. Walinya ya. Intinya walinya ya. Punya tugas yang kewenangan itu. Tugasnya sebetulnya mulia kan. Karena ya harus mewakili kepentingan si anak ini gitu. Tapi ya itu nanti kita kan ada monitoring juga. Kita akan mengunjungi ke rumah si wali ini buat melakukan monitoring terhadap si anaknya juga. Iya. Mas, ini tadi sudah bahas terkait kan syarat sudah, terus tuh kewenangannya BHP seperti apa? Ada biayanya nggak sih Mas ngurus perwalian tuh? Ada sih Mas. Oh iya, ada. PNBP namanya Mas. Penerimaan negara ya. Bukan pajak ya. Bukan pajak. Untuk biaya sumpahnya itu sendiri 200.000. Iya. 200.000 ya? Iya, hanya 200.000. Biaya sumpah itu. Ya, setelah kami buatkan voucher bisa dibayarkan melalui bank ataupun virtual account. Ya, biasanya itu. Gitu ya Mas. Ya, kayak waktu ditilang gitu. Iya. Enggak ya? Iya. Modelnya kan online semua. Pendapatan negara kan itu ya. Masuk kas negara. Hanya 200.000 itu udah kalkulasi surat-surat lainnya itu juga udah. Jadi hanya ada saya tambahin ada dua tadi penyumpahannya 200.000. Kemudian nanti kalau ada pemohonan untuk izin jualnya, nanti kita kasih surat keterangan persetujuan untuk izin jualnya juga 200.000. Izin jual Mas. Izin jual. Jadi kan tadi kita saya sampaikan bahwa kita menginventarisir juga harta kekayaan si anak ini apa saja. Iya, jadi walinya akan mencatat harta kekayaan si anak apa saja. Biasanya itu juga sudah di state atau disebutkan ketika akan mengajukan penetapan pewaliannya tadi itu. Jadi sekaligus ini mereka meminta izin untuk
menjual harta kekayaan ini. Biasanya akan bagi waris atau akan ya memang untuk kepentingan si anak ya, biasanya untuk biaya pendidikan si anak gitu kan, atau biaya kebutuhannya si anak gitu. Nah, kita ada tadi surat keterangan persetujuan izin penjualan. Izin penjualan itu melalui formulir ya Mas ya, dan harus kena biaya tadi ya. Terus itu tadi izin penjualan kalau mau izin. Terus barang yang dijual itu juga ada kategorinya nggak Mas? Maksudnya ini peninggalannya orang tuanya nggak boleh dijual, pesan terakhir gitu, ada nggak sih kategori gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya. Prinsipnya kita ya tetap akan mengawasi kan ya. Mengawasi iya. Jadi kan izin ini kan dari Balai Harta Peninggalan dan juga dari pengadilan. Ada supervisi dari kita dan dari pengadilan juga untuk memastikan nih bahwa tujuan menjualnya apa sih? Untuk gitu apa? Kan. Jangan sampai harta ini dikuasain atau disalahgunakan untuk kepentingan si walinya sendiri gitu kan. Untuk foya-foya atau untuk apa lah, itu yang tidak bertanggung jawab. Mas, terus kalau tadi syaratnya kan secara administrasi, terus syarat perwalian itu sebelum disumpah itu ada nggak sih yang misalnya dari melihat dari sudut pandang psikologisnya orang ini gimana, terus ada, ini pertanyaan di luar menurut pertanyaan saya loh Mas ya. Jadi maaf misalnya difabel atau mengalami kekurangan ini itu juga menjadi bagian dari BHP. Mohon maaf tidak bisa karena kan harus mengasuh gitu kan ya, perwalian itu ada nggak sih Mas syarat case khusus gitu, ada nggak sih? Saya terus punya maaf ternyata tinggal hanya di tempat apa gitu. Ada sih Mas, itu mungkin nanti kalau misalnya dia tidak mampu ataupun dalam kondisi khusus mungkin bisa dialihkan hak walinya ke orang lain dengan minta penetapan lagi. Penetapan lagi bahwa dia memang nggak sanggup. Tapi setelah disumpah dia bisa mengalihkan lagi, menyerahkan lagi, atau pada saat mau disumpah dia udah tidak layak gitu lah, ibaratnya kan kelayakan gitu kan Mas. Gitu ya Mas ya. Iya, Mas. Prinsipnya tadi untuk menjadi wali itu kan ada beberapa syaratnya ya. Ketika akan mengajukan diri sebagai wali nih gitu. Nah, itu pasti sih harus memang sehat jasmani, rohaninya, ada batas usia juga kalau nggak salah 30 tahun. 30 tahun ya. Dan biasanya itu dari keluarga terdekat si anak nih. Misalkan salah satu orang tuanya masih hidup, maka pasti otomatis orang tuanya. Tapi kalau dua-duanya udah meninggal, nanti akan dicari juga yang keluarga terdekatnya siapa. Adiknya atau saudara kandungnya, atau kadang paman dan bibinya gitu. Karena untuk menjadi wali itu juga dibutuhkan rekomendasi Mas. Ada rekomendasi. Tapi kalau rekomendasi ini bukan dari kami, tetapi dari Dinas Sosial. Jadi ketentuan itu diatur di PP nomor 29 tahun 2019 bahwa Dinas Sosial ini juga bisa dibilang juga sebagai pengawasnya juga, karena memberikan rekomendasi untuk tadi permohonan perwalian itu. Sebagai pertimbangan putusan bagi hakim. Ada hakim. Kalau jenis kelamin nggak masalah ya Mas? Nggak masalah ya. Maksudnya perempuan ke perempuan atau perempuan ke laki gitu nggak ada masalah ya. Yang penting malah agamanya. Malah sesuai dengan agamanya. Sesuai keyakinannya ya agamanya. Semakin menarik sahabat Ria, kita tadi mengenai perwalian, bagaimana syarat-syaratnya sudah, biayanya sudah, terus yang belum apa ya nih? Ini tadi terkait penjualan barang peninggalan ya Mas ya. Ini belum kita bahas nih, tadi itu syaratnya seperti apa dan harus seperti langkah-langkahnya, step by stepnya seperti apa. Setelah ini kita bahas ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Arif tadi dan Mas Agung nih udah menjelaskan di luar pertanyaan saya kepo gitu. Ya sahabat Ria, kita akan kembali setelah komersial break. Tetap dengarkan kami bersama BHP Kemenkumham dengan pembahasan terkait perwalian. Stay tune di 98,8 Ria FM Solo. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan
radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam.
Tukso masih bersama Krisna Nugroho, sahabat Ria, bersama Mas Arif, Mas Agung dari BHP. Tadi ada yang terlewat Mas sebenarnya. Ini kan tadi kita ngobrol off air gitu kan. Ternyata ada perubahan yang memang baru tahun ini Kementerian Hukum dan HAM itu berpisah ya memang menjadikan dipecah ya menjadi Kementerian Hukum tok satu. Ya. Oke. BHP bagian dari Kementerian Hukum. Dari Kementerian Hukum ya, karena memang menterinya udah ada berbeda ya. Ya sahabat ya, informasi tambahan bahwa baru tahun ini Kementerian Hukum ya. Tadi yang sempat terlewat, BHP ini berkantor di mana dan wilayah kerjanya di mana. Nah ya sahabat Ria, bagi Anda yang tadi sudah membahas terkait perwalian, bisa kita dengarkan dari Mas Arif atau Mas Agung terkait di mana BHP yang kita obrol siang hari ini. Untuk BHP-nya sendiri beralamat di Jalan Hanoman nomor 25 Krapyak di Semarang. Dan untuk wilayah kerjanya sendiri BHP hanya ada dua provinsi, Jawa Tengah dan DIY. Ya. Itu memang Jawa Tengah dan dua provinsi membawahi provinsi ya, Mas. Provinsi. Kalau BHP lain kan mungkin ada sampai 5 atau 6 provinsi ya. Hanya BHP Semarang aja yang hanya 2 provinsi seperti itu. Akan diperluaskah Mas? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Jawa Tengah aja udah dari cukup luas ya Mas ya. Terus yang Jogja juga mulai dari Gunung Kidul sampai Kulon Progo itu kan juga wilayahnya BHP ya. Saya bayangin aja Mas, kantornya tadi di Semarang sebetulnya. Jadi kalau itu mereka orang-orang yang ada berurusan dengan BHP harus datang ke Semarang, atau BHP-nya yang harus datang ke sosialisasikan di Kulon Progo atau di mana di ujung Jawa Tengah gitu. Ya bisa juga pemohon datang ataupun kita yang jemput bola ya Mas. Kita fleksibel aja sih Mas. Biar membantu atau meringankan pemohon gitu ya. Tapi tiap tahun itu kasus perwalian ini cukup ini nggak sih Mas? Tadi kita sempat ngobrol masalah Vanessa Angel ya Mas ya. Jadi ternyata oh iya benar itu kan, tadi kita ngobrol ternyata saya dapat penjelasan sahabat. Ini bukan acara ini tapi kita bahas terkait case yang telah terjadi di Indonesia. Gitu. Ada berapa kasus Mas gitu perwalian tuh bisa dihitung nggak dalam setahun gitu? Banyak dan banyak sih sebenarnya. Banyak ya Mas ya. Jadi BHP ini kan menerima salinan penetapan perwalian dari pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Gitu. Jadi kami melalui kantor wilayah Kementerian Hukum ini sudah melaksanakan kerjasama atau MOU ya terkait tadi pengiriman salinan penetapan. Jadi ketika ada penetapan perwalian, kiranya penetapan tersebut dapat dikirimkan kepada Balai Harta Peninggalan nih sebagai pemberitahuan, sehingga kita mengetahui adanya perwalian di suatu daerah ini gitu kan. Cuma masih beberapa pengadilan yang ada yang masih mengirimkan atau masih ada yang belum mengirimkan gitu. Tapi kalau dilihat jumlahnya sebetulnya banyak Mas perwalian. Dan di pengadilan ini kan ada di setiap kabupaten kota gitu ya. Jumlah penetapan perwalian itu cukup banyak. Oh ada perwakilan perwalian. Maksudnya jumlah jumlah pengadilan ini kan ada di setiap pengadilan kota. Ya. Kita cek WhatsApp dulu ya Mas ya. Nanti siapa tahu ada yang bertanya, nanti saya takutnya terlewat nih, ada yang sahabat dia udah tanya. Udah ada yang masuk ya. Siap. Kalau tadi wilayah kerjanya berarti dari Jawa Tengah dan DIY ya. Dan terkait ini nggak sih Mas, maksudnya punya kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, pengadilan itu tadi ya, pengadilannya Mas ya. Oke, kita cek WhatsApp-nya. Ya, sambil nunggu scroll kita terkait
Nah, ini tadi sempat kita sentil juga Mas, sampai kapan sih perwalian itu gitu loh. Jadi ada masa jabatan, bukan masa jabatan ya Mas, masa menjadi perwalian. Oh 5 tahun ya Mas, ya enggak ya. Ya, jadi bagaimana perwalian itu akan berakhir, terus itu apakah bisa diputus di tengah jalan atau bagaimana, seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan Mas? Ya, jadi perwalian ini selesai atau berakhir apabila satu, anaknya sudah dewasa, sudah mencapai usia dewasa atau melangsungkan pernikahan, maka sudah dianggap dewasa. Kemudian dewasa itu 17 tahun ke atas ya Mas? 18 tahun ke atas. Iya, Oke. 18 tahun ke atas. Kemudian anaknya meninggal dunia, maka sudah selesai juga, seperti itu. Oke. Yang terakhir tadi apa Mas? Udah meninggal dunia. Oh, anaknya meninggal dunia. Kalau ada meninggal dunia maka udah selesai. Selesai ya. Waktunya udah. Terus kalau perwaliannya itu di tengah jalan mengalami sakit atau apa gitu, nanti ada pergantian gitu nggak sih? Iya, bisa. Wali itu bisa diganti, tapi melalui penetapan pengadilan juga. Lagi diulang lagi. Prosesnya kembali ke awal lagi ya Mas ya. Iya. Terus ada nggak misalnya ternyata di tengah jalan walinya ini merasa keberatan karena mungkin anaknya terlalu seperti apa, tidak sesuai dengan ekspektasinya, seperti apa? Itu ada nggak sih Mas kalau mengajukan pengunduran diri istilahnya gitu ya? Bisa sih Mas, bisa ya? Bisa merasa atau sudah nggak sanggup lagi, ataupun seperti apa case-nya kan juga dilihat ya. Bisa. Ada kemarin kita dari mana ya? Kalau nggak salah dari Jogja. Oh, dari Jogja. Jadi awalnya ini kalau nggak salah itu neneknya, anaknya ini ditinggal meninggal, kedua orang tuanya meninggal, kemudian neneknya menjadi walinya. Jadi yang anaknya yang ini yang belum dewasa ini bukan hanya satu, tapi ada 2 kalau nggak salah, 2 atau 3. Ketika ini neneknya merasa sudah cukup tua ya Mas, ya, cukup tua, dan anak yang pertama ini ternyata sudah dewasa, akhirnya si nenek ini meminta kakaknya, ini anak yang tertua ini menjadi wali dari adik-adiknya aja. Seperti itu. Kakak yang barat istilah. Iya. Oke. Jadi bisa ya langsung. Bisa. Itu ganggu awal laporan juga nggak Mas? Iya. Maksudnya laporan juga nggak? Harus ke BHP juga nggak? Iya. Oh, harus. Jadi kayak apa ya, pindah tangan gitu ya. Jadi perwaliannya gitu ya. Perwaliannya diganti ya. Iya. Oke. Bisa dialih tangankan gitu ya. Oh, Mas Agung senyum-senyum aja nih Mas Agung. Ayo Mas Agung. Kejadian kasus kayak yang kemarin itu kan karena tadi saya sempat tanya terkait yang salah satu artis itu kan sempat rame itu ya Mas ya, sempat rame masalah perwalian. Itu sebenarnya seperti apa sih Mas, maksudnya si Vanessa dan almarhum dan suaminya kan itu meninggal semua, itu gimana Mas? Lihat kasusnya. Karena meninggalkan warisan cukup banyak. Makanya ini kakek neneknya Vanessa dan suami berebut nih pasti ya. Iya. Berebut hak asuh anak kan, berebut wali. Karena mungkin ada kepentingan di situ mungkin Mas. Iya. Mengurus harta. Itu yang menjadi sorotan juga. BHP juga menyoroti hal itu ya Mas. Iya. Oke. Karena ya hartanya mungkin ya Mas. Iya. Banyak ya Mas. Bahaya juga nih kalau udah urusan harta ini. Makanya namanya balai peninggalan harta ini harus ada. Ternyata memang menjadi kan ya, harta ini kalau udah ditinggalkan tidak ada yang punya gitu kan ya. Ini tugasnya BHP nih. Ya. Mas, ini terus tadi syarat-syaratnya sudah, biaya sudah. Terus Mas tadi yang penjualan, tadi kan ada kan untuk izin mau menjual barang gitu kan. Nah itu ketentuannya seperti apa sih Mas? Yang boleh dijual tuh barang apa gitu tuh? Tadi tidak ada ketentuan. Oh, nggak ada ketentuan ya? Tergantung kebutuhan dia mau menjual apa. Ya. Dan nanti tinggal datang ke BHP bikin permohonan bahwa dia dibawa barangnya.
Ya enggak. Enggak. Nggak dibawa, balik kita kita bisa melakukan peninjauan juga. Tapi sebelumnya waktu di awal WHP sudah menginventaris ya, Mas ya. Pasti harta peninggalan si anak ini gitu kan, yang mau dijual gitu tadi. Jadi hartanya kan mungkin bisa lebih dari satu ya, ada tanah di sini gitu. Biasanya saya mau akan menjual tanah yang di Jakarta atau tanah di Surabaya gitu. Nah, nanti kita akan tanyain juga untuk apa nih kepentingannya gitu kan. Jangan sampai kamu jual anaknya nggak dapat apa-apa gitu kan. Jadi bisa dipastikan bahwa ini untuk kepentingan si anak. Nanti kan dalam tahun-tahun selanjutnya kita akan juga bakal monitoring, Mas, dan minta pertanggungjawaban lah, bahasanya seperti pertanggungjawaban walinya untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan harta si anak itu seperti apa. Iya, LPG-nya ya, Mas. Harus dibuat apa ini, jual kok. Bahaya juga ini penyelewengan. Ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Ataupun mungkin si suami juga meninggalkan hutang juga bisa sih, Mas. Iya. Jadi si istri ini kan jadi ahli warisnya dan ada anak. Nah itu juga mungkin harus melunasi tanggungan ya suaminya. Jadi si asetnya harus dijual nih untuk menutup, untuk bayar dan mungkin selebihnya untuk anak, untuk hutang-hutang suaminya seperti itu. Itu sih, Mas. Mungkin ya itu karena izin jual itu mungkin seperti itu, Mas. Izin jualnya seperti itu harus melalui dan terpantau ya, Mas. Iya. Ya, sahabat Ria, rame banget ini tadi Bu bicara terkait masalah harta, tahta dan ini Mas ya. Wanita. Enggak. Perwalian. Perwalian. Ya. 45 menit sudah lewat dari pukul 13, sahabat Ria, tadi kita udah bicara. Tadi ada WhatsApp, saya coba baca, nanti setelah ini kita bahas, dan mungkin ada satu sesi lagi yang memang membahas akibat hukum yang belum kita bahas ya, Mas ya. Kalau terjadi penyelewengan dan kesampingan dari perwalian ya, Mas ya. Ya, sahabat Ria, kami tunggu WhatsApp sahabat Ria di 081-329-088-099, atau sahabat Ria bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.sonora.co.id. Pilih kota Solo. Stay tune di 98,8 Ria FM Solo. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family, diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%,
laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Spesial Talkshow masih bersama BHP Semarang. Nyebutnya Semarang nggak sih, Mas? Iya. Oh, Ya, BHP Semarang gitu ya. Oke, ya. Jadi membawa nama daerah gitu ya. Iya. Tapi wilayah kerjanya Jateng dan DIY gitu ya, Mas ya. Ya, sahabat Ria, tadi ini mungkin sesi terakhir, kita juga nanti mau minta insight, masukan buat masyarakat bagaimana harus melalui perwalian ini yang benar dan seperti apa langkah-langkahnya. Ya, Mas, tadi ada satu yang masih ketinggalan terkait akibat hukum jika BHP sampingan dalam perwalian gitu. Seperti apa, Mas? Jadi kan sebenarnya sudah ada dasar hukumnya ya. Nah, itu apa yang nanti terjadi kalau dari segi hukumnya gitu. Kalau dari segi hukumnya sendiri mungkin akan dicabut walinya ya, Mas ya. Perwaliannya. Perwaliannya akan dicabut oleh pengadilan jika wali tidak memenuhi kewajiban atau melakukan tindakan yang merugikan si anak, seperti itu, Mas. Akan dicabut Ya. walinya saat langsung itu juga. Dan terus prosesnya nanti akan terjadi mencari perwalian lagi yang baru atau gimana? Yang cari wali
Mencari wali baru, PHP juga membantu hal itu, Mas. Iya, kalau tadi misalkan walinya dipecat itu memang bisa, dipecat, ya. Dicopot. Dicopot, karena itu kayak jabatan juga tuh, kamu betul, jadi betul, wali, betul. karena dia lalai atau tidak melaksanakan tugas dengan baik gitu kan ya. PHP bisa juga membantu. Biasanya nanti kan ada keluarga terdekatnya lagi nih, siapa nih yang gitu ya, menghubungkan ya, menghubungkan. kali kan orang tuanya tadi walinya awalnya bisa melakukan tindak pidana atau apa kan, maka harus diganti walinya. Tapi ya tadi melalui pengadilan lagi. Jadi pengadilannya menetapkan. Oh, lewat berarti mulai dari pengadilan lagi ditetapkan kembali. Oke. Ya, sampai misalnya tadi tidak kategorinya seperti apa sih, Mas? Misalnya dilantarkan gitu udah nggak, itu dicopot gitu ya, udah. Iya, Udah itu. kategorinya itu ya. Kategorinya itu pasti. Iya. Ya ini tugasnya wali ini harus benar-benar diawasi sama BHP ini. Bahaya ini. Tugas yang mulia itu. Tugas yang mulia ini. Ya, tadi saya sempat ngobrol sahabat Ria di off air di saat komersial break. Apa sih yang menjadi bagian dari BHP ini dalam membangun proses-proses perwalian gitu kan? Apa yang harus dilakukan, apa yang ini buat masyarakat biar tahu gitu loh bahwa perwalian ini penting gitu loh, Mas. Ya. Tadi kayak seperti masalah di perbankan, masalah di apalagi tadi masih perbankan, terus jual beli. Nah, jual beli tanah itu seperti ya gimana, Mas? Sekalian bukan closing statement sih, tapi memang beri masukan aja insight ke masyarakat di Solo gitu. Oke, jadi kan dalam setiap perwalian ini PHP ini ditugaskan sebagai wali pengawas. Ketentuan ini ada di pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Makanya dalam setiap penetapan perwalian sebaiknya idealnya atau secara hukum itu memang wali itu harus disumpah. Jadi tidak cukup hanya dengan penetapan pengadilan, tetapi wali juga harus disumpah untuk memenuhi legalitasnya sebagai wali. Sebelum melaksanakan tugas. Sah ya, Mas ya. Harus sah. Akibatnya kita juga nih saat menjadi PNS kan disumpah jabatan. Betul. Notaris saat dilantik disumpah jabatan juga. Ya. Bahkan presiden ya, betul. Sekelas wali presiden ini, ya. Wali ini kan juga diberikan tugas-tugas gitu kan, tugas-tugas untuk memelihara dan melindungi kepentingan si anak itu. Nah, disumpah oleh BHP. Kemudian tadi ada kepentingan si anak ini yang memang harus dijaga, dan BHP sebagai lembaga yang diperintahkan oleh negara untuk mengawasi itu, memastikan bahwa jangan sampai si anak ini dirugikan oleh itu. Karena kan di dalam ketentuan perundang-undangan bahwa wali itu atau tidak boleh memindahkan harta-harta si anak ini dengan sewenang-wenangnya lah, ibaratnya gitu. Harta anak yang masih belum dewasa ini tidak boleh dipindahkan atau diperjualbelikan tanpa seizin gitu kan, tanpa izin dari BHP dan juga dari pengadilan. Ya, Mas Agung, ada yang insight buat masyarakat di Solo bahwa pentingnya perwalian ini dalam setiap tadi transaksi di bank, kayak pencairan itu kan pentingnya seperti apa, dan harus proses-proses yang tadi dilalui gitu. Ya mungkin kalau dari saya sih harus diperhatikan untuk sandang pangan papannya si anak sih, Mas, agar tidak terlantar ataupun pendidikannya dijamin seperti itu, agar si anak bisa mendapatkan haknya ya. Seperti itu, Mas. Ya. Wah, udah nggak terasa udah 1 jam loh nih, Mas. Ya bener toh. Tapi untung kita udah selesai semua itu. Tapi ini pasti ada yang masih penasaran. Oh, belum sempat baca WhatsApp tadi. Berarti kita mungkin udah terwakili, dan besok masih ada kalau mau tanya ke perwalian. Besok jam 9 sahabat Ria, Mas Arif kan, Mas Agung masih hadir di sini karena memang khusus hari ini untuk Solo gitu kan. Jadi sahabat Ria yang ingin bertanya terkait perwalian, ya sangat penting menurut saya perwalian ini, dan BHP sebagai pengawas juga memonitoring biar tidak adanya penyelewengan terhadap perwalian di si anak
mulai dari masalah keuangan, masalah jual beli aset itu tetap terkontrol. Terima kasih Mas Arif, terima kasih Mas Agung. Kita udah gak terasa 1 jam. Besok kita temanya pengampuan. Ya, besok Kita spill spill dikit masih bersama BHP Semarang gitu kan, dan memang edisi spesial, besok spesial talkshow. Besok pagi itu program acaranya Semangat Pagi Surakarta. Harus semangat ya Mas besok ya. Besok kita siapkan, kita informasikan ke masyarakat Solo. Oh iya, jangan lupa Mas. Iya, follow IG-nya BHP ya. Oh iya tuh IG-nya BHP. Tadi alamatnya BHP juga ada di Jalan Hanuman nomor 25 Krapyak Semarang. Terus IG-nya Instagramnya ada di @bhpsemarang_kemenkum. Kemenkum, BHP Semarang Kemenkum ya Mas ya. Kalau enggak nanti lihat aja itu Ria FM sudah follow pokoknya. Udah Ria FM udah follow, udah ada postingannya, nanti tinggal di follow aja sahabat Ria. Ya. Terima kasih. Selamat siang. 98,8 Ria FM Solo, part of Kompas Gramedia Radio Network. Indonesia sehat, generasi juara, wujudkan masa depan gemilang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.